Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita belajar, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan doa tadi, proses belajar kita berjalan dengan lancar, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam menuntut ilmunya dan mendapatkan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang tidak hadir ya. Bapak absen, Aisyah, Adiro. Najwa Pradila, Nova Triasia, Nuratu Sakinah, Restu Widya, Risa Sabita Sari, Ripia Riswandini, Salsa Nur Fadila, Siti Melawati, Siti Nur Andini, Siti Sulha. Oke, Najwa. Ada yang sakit di antara kita, yaitu Amelia Putriani dan Iftiana Hanifah. Kita doakan semoga yang sakit ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bergabung bersama kita, beraktivitas bersama kita menuntut ilmu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini untuk materi sifat mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata motivasi yang mungkin akan membangkitkan semangat kalian dalam belajar. Sekarang kita akan mempelajari materi sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Ya. Minggu yang lalu, masih ingatkah kalian materinya? Masih ya? Oke. Siapa yang masih ingat? Silahkan. Siapa? Ya, tentang apa? Nah, 20 sifat wajib bagi Allah sudah dibahas oleh kita semuanya. Apakah di sini sudah hafal? Sudah. Oke, siapa yang hafal? Yo. Saya. Silahkan berdiri coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud idama Allah
Melayu. Allah wujud kidam bakomu holapatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan samian basiron mutakaliman. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk memastikan semuanya memahami sifat wajib bagi Allah, Bapak akan melakukan asesmen awal. Kalian berada di pasir E. Jadi kelas 10 E2 dipilihnya. Kemudian silakan dijawab pertanyaannya. Ini multiple choice. Jadi pilihan ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada kali ini, kita berdoa sebelum belajar agar kita diberikan pemahaman dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat mustahil dan jahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat mustahil dan jahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, peserta didik mampu Yang mau bertanya? Bapak, izin bertanya. Ya. Jadi di sini kan Allah menentukan takdir manusia. Nah, apakah itu merupakan sifat jaiz bagi Allah? Apakah tadi Allah menentukan takdir manusia itu masuk ke dalam sifat jaiz bagi Allah? Ada yang bisa menjawab sebelum saya pakai? Oke, silakan. Ada lagi selain yang mungkin akan bertanya? Silakan dari sini, ya. Silakan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memiliki sifat dan diberikan kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki sifat apa? Nah,
Baik, kita lanjutkan anak-anak. Masih konsentrasi belajarnya? Masih. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menggunakan metode make match. Ya, sama dengan pertemuan minggu lalu dalam materi sifat wajib bagi Allah dan pembagiannya dalam materi sifat mustahil dan jaiz pun saya akan menggunakan metode yang sama. Ya. Jadi di sini sekali lagi ingat, di sini ada dua kartu. Kartu yang berwarna grey, ya, ini adalah jawaban, awas ya, jangan salah ya. Ini adalah jawaban. Kemudian di belakangnya ada kartu warna kuning, ya. Ini adalah pertanyaannya. Ingat apa? Kuning berarti pertanyaan, grey berarti jawaban. Oke. Kalian silakan pasangkan nanti kartunya. Ini kartunya saya acak ya, saya acak. Jadi kartu pertanyaan dengan jawaban saya acak. Anda memasangkan kartu sudah habis 15 menit. Silakan Anda kembali rapihkan mejanya, kembali duduk seperti semula, ya. Baik, sudah rapi semuanya? Nah, kira-kira tadi proses kalian diskusi ada yang kesulitan? Tidak. Coba kesulitannya apa? Ada tidak sama soalnya. Nah, setelah Anda sekarang mengerjakan, Bapak mohon silakan masing-masing perwakilan daripada kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok yang lain tolong menyimak. Apabila nanti ada hasil pencocokannya yang tidak cocok, nah, silakan Anda betulkan ya. Anda betulkan. Baik, mulai dari kelompok 1. Silakan.
2. Ujuz, ada yang mendahului, merupakan lawan kata dari kidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, Allah, sifat yang mungkin atau boleh ada atau sifat yang mungkin atau boleh tidak ada pada Allah. 2. Sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin Baiklah, terima kasih kepada masing-masing kelompok telah berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. Semuanya betul, sudah dipasangkan dengan baik. Saya sangat apresiasi ke kalian semuanya. Pada materi ini kalian semuanya bisa ya memahami ya dengan mudah materi sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa pada hari ini kalian mampu menjelaskan apa itu sifat mustahil dan apa itu sifat jaiz. Ya, bahwa sifat mustahil adalah sekali lagi sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Seperti tadi karohah, seperti tadi jahlun, ya kan? Kemudian fana, itu semuanya mustahil bagi Allah adanya. Ya. Kemudian sifat mustahil tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa ada 20 sifat ya, dari mulai Adam sampai ke Abkama. Ya. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada pada Allah dan mungkin juga tidak ada pada Allah. Seperti tadi menentukan takdirnya seseorang, itu jaiznya Allah ya. Boleh takdirnya begitu dan juga boleh takdirnya begini ya, itu adalah sifat jaiz. Yang jelas materi tersebut kalian harus sudah bisa memahami, paham ya? Oke, baik, supaya kita lebih fresh lagi kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Oke, kita lakukan tepuk tangan aja. Kita mulai sekarang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, silakan lagi ya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, kita lanjutkan. Baik, sekarang silakan dibuka HP-nya semuanya, masing-masing HP-nya. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian menyerap materi yang telah Bapak sampaikan tentang materi sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Bapak sudah siapkan link tree-nya. Sekarang kalian mengakses baris keempat, yaitu asesmen formatif. Ya, akses asesmen formatif kemudian diisi. Ya, silakan.
Baik, selanjutnya link yang berikutnya adalah LKPD. Ya. Silakan Anda akses LKPD di baris kelima. Ya. Linknya semuanya sudah ada di sini LKPD. Anda kerjakan nanti di rumah. Ya, kerjakan nanti di rumah, itu adalah tugas rumah Anda mengerjakan LKPD. Nanti pertemuan yang akan datang adalah materi mengimani, manfaat daripada mengimani sifat-sifat Allah. Ya, itu adalah materi yang akan datang. Nanti tugasnya sudah selesai ya, LKPD-nya sudah dikerjakan. Allah mustahil bersifat ta'adud. Ta'adud itu berbilang. Coba bayangkan oleh kalian, kalau Tuhan itu ada dua, kalau Allah itu ada dua, bagaimana bisa menciptakan langit dan bumi? Yang satu pengen langitnya benjol misalkan, yang satu lagi pengen bulat. Nah, jadi tidak mungkin kalau Tuhan itu ada dua atau berbilang. Seperti tadi dijelaskan bahwa dalam QS Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Paham ya? Oke, baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, sampai kegiatan penutup ini coba sebelum Bapak tutup, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang tadi kita bahas? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan dia. Pengertian sifat mustahil dan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah, berjumlah 20. Yang pertama adalah Adam, Kudus, Fana, Muasalatul Hadisi, Ikhtiar Juli. Sifat mustahil bagi Allah diantaranya adalah Allah mustahil memiliki sifat ta'adud. Ada yang bisa menjawab ta'adud itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Allah itu tidak berbilang, Allah itu tidak diperanakan. Jadi Allah itu tunggal, Allah itu hanya satu. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itulah tadi materi yang kita bahas bersama. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami materi yang telah dijelaskan tadi dan bisa mengimani ya bahwa sifat Allah mustahil itu adalah sifat yang tidak boleh ada pada Allah ya, dan juga sifat jaiz pada Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Itu semuanya kehendak Allah ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dari Bapak apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.